Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pelajaran nahwu kita, pembahasan kitab Nazom Imriti ini. Yang akan kita pelajari babu alamatil khafdi. Babu alamatil khafdi. Sebelum kita pelajari, mari kita baca nazomnya dulu dari babu alamatin nasbi dan babu alamatil khafdi. Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Linnasbi khamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa ya'un summa nunun tanhazif fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi illa kahidatin fa fathuhu muni waj'al linasbil khamsatil asma alif kasrin jam'a ta'nisin urif wan nasbu fil ismil ladzi qad sunniya bitazkirin musahhahin biya wal khamsatul af'alu haitsu tantasib fa hasbun limut laqan yajib alamatul khafdil lati bihandobat kasrun wa ya'un summa nun faqat faqbid bi kasrin ma minal asma urif fi raf'ihi bid dhammi haitsu yansarif faqbid bi la ma biha nusib wal khamsat al bisyati hatusib waqbid bi fathin ma yansarif mimma bi wasfil fi'li sara yattasif bi an yajuzal ismu illataini aw illatan tughni anif nataini fa alifut ta'nisi aghnat wahdaha wa sighatul jam'il ladzi qad intaha wal illatanil ma'adlin urif aw wasni fi'lin aw binunin wa alif wa hadhihi thalathu tamna'ul alam wa zada taqiban wa asma'al ajam kadzaka ta'nisun bima adal alif fa in yudhaf aw ya'ti ba'da al surif wa hadhihi thalathu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma'al ajam ta'nisun bima adal alif fa in yudhaf aw ya'ti ba'da al surif. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatil khafdi. Babu alamatil khafdi, bab menerangkan tanda i'rab jar. Khafdi kita terjemahkan jar, khafat atau jar. Babu alamatil khafdi, bab menerangkan tanda i'rab jar. Alamatul khafdi allati bihandobat. Alamatul khafdi, tanda jar. Allati biha, yang dengannya indobat, tertandai, menjadi ditandai. Kasrun adalah kasroh,
Alamatul khafdil lati bihan dobat, tanda i'rab jar yang dengannya i'rab itu menjadi ditandai, indobat menjadi tertandai. Kasrun yaitu kasroh. Kasrun itu khobarnya alamatu. Alamatul khafdi mubtada, kasrun yaitu kasroh. Nah, kasrun itu khobarnya alamatu. Kasrun yaitu kasroh, wa yaun dan ya, summa fathatun kemudian fathah, faqat saja. Jadi tanda i'rab jar itu kasroh, ya dan fathah saja. Maksudnya hanya ada 3. Jadi tanda jar yang menyebabkan jar itu tertandai adalah kasroh, fathah, kasroh, ya dan fathah saja. Jadi tanda i'rab jar ada 3, kasroh, ya dan fathah. Kasroh, ya dan fathah. Mari kita tulis dulu di papan tulis. Kita mulai dari awal. I'rab ada 4: rofa, nasab, jar, jazm. Rofa, nasab, jar, jazm. Rofa memiliki 4 tanda: dhamma, wawu, dhamma, wawu, alif, nun. Nasab mempunyai 5 tanda. Nah, ini ada tempat-tempatnya masing-masing, kita harus hafal. Fathah, alif, ya, kemudian ada yang masih ingat? Kasroh, kemudian membuang nun, harfun nun. Nah, jarnya ini jar, saya pindahkan di sini. Jar memiliki 3 tanda. Memiliki 3 tanda. Ada yang masih ingat? Kasroh tadi, ya dan fathah. Nah, masing-masing ada tempatnya masing-masing. Ini akan kita bahas. Sukun, harfu terbagi 2, harfu nun, harfu ilah, atau 3, sukun, membuang nun, membuat huruf ilah, atau sukun dan membuang huruf, gitu. Nah, itu yang jazm nanti. Jadi kita sudah tahu tanda-tanda i'rab. Fahfid bikasrin ma minal asma'urif fi raf'ihi bi dhammi haitsu yansharif. Fahfid maka jerkanlah. Fahfid itu fi amar. Fahfid maka jerkanlah bikasrin dengan kasroh. Ma apa-apa minal asma'i berupa isim, atau ma minal asma'i artinya isim, begitu. Ma minal asma'i artinya isim. Ma apa-apa minal asma'i yang berupa isim, urifa yang diketahui, fi raf'ihi di dalam rofaknya, bid dhammi dengan domah. Jerkanlah dengan kasroh isim yang diketahui rofaknya dengan domah. Ada ma, ada min. Ma minal asma'i. Ma itu artinya, kandungan ma adalah kalimat yang setelah min. Jadi ma itu isinya adalah al asma, yaitu isim-isim. Fahfid jerkanlah bikasrin dengan kasroh ma apa-apa minal asma'i berupa isim. Maksudnya adalah jerkanlah dengan kasroh isim yang diketahui fi raf'ihi di dalam rofaknya isim itu biddommi dengan domah. Jadi jerkanlah dengan kasroh isim yang rofaknya dengan domah, haitsu sekiranya, yang sorifu menerima tanwin, haitsu sekiranya
yansorifu menerima tanwin isim tersebut, sekiranya isim tersebut menerima tanwin atau munsorif. Jadi munsorif isim-isim yang dirofakkan dengan fathah, siapa yang isim-isim yang dirofakkan dengan domah, siapa yang masih ingat? Isim mufrad. Terus jamak taksir. Satu lagi jamak muannas salim. Nah, berarti ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Dalam keadaan munsorif menerima tanwin. Ini nggak usah ditambahin munsorif karena sudah pasti munsorif. Jadi isim mufrad munsorif, jamak taksir munsorif, jamak muannas salim, jamak muannas salim. Satu lagi fi'il mudhari. Fi'il mudhari nggak termasuk karena fi'il mudhari tidak menerima jar, adanya di sini. Ya begitu. Jadi jadi isim-isim. Nah berarti ini isim. Berarti fi'il mudhari sudah jelas fi'il dan fi'il itu tidak menerima jar, adanya nanti di sini. Ya, jadi isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Apa ada isim mufrad tidak menerima tanwin? Ada, misalkan Ahmadu. Enggak boleh Ahmadun. Maka ini ketika jar Ahmada. Gitu. Nah, jamak taksir misalkan rojulun menerima tanwin. Yang enggak menerima tanwin misalkan masajidu. Ketika jar masajida, bukan kasroh. Nah, begitu. Kalau jamak muannas salim selalu munsharif. Jadi yang dimaksud dengan redaksi ini adalah isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim munsharif. Jamak muannas salim, ya sudah pasti munsharif. Saya ulangi, fahfad, jarkanlah dengan kasroh isim yang diketahui rofaknya dengan domah sekiranya isim itu menerima tanwin. Wahfid biyain, wahfid, jarkanlah biyain dengan ya, jarkanlah dengan ya. Kullama setiap apa-apa, biha dan yang dengannya itu dengan ya, biha yang dengan ya, nusiba dinasobkan. Jadi semua yang dinasobkan dengan ya, jarkanlah dengan ya. Setiap yang dinasobkan dengan ya, jarkan juga dengan ya. Yang dinasobkan dengan ya, ada yang masih ingat? Isim musanna, isim tasniyah, isim musanna atau tasniyah. Ada yang masih ingat? Satu lagi, jamak muzakkar salim. Nah, jadi jarkanlah dengan ya isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Setiap isim yang dinasobkannya dengan ya. Jadi setiap isim yang dinasobkannya dengan ya, jarkan juga dengan ya, yaitu isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Baru segitu. Wal khamsatal asma'i bi syartiha tusib. Wal khamsatal asma'i dan asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Abun, ahun, hamun, wafu, wazu, jaro. Abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Nah itu namanya asmaul khamsah. Bisyartiha dengan syaratnya. Kullun mudofan mufrodan mukabbaro. Nah itu syaratnya. Kullun mudofan semuanya harus mudof. Mufrodan harus bentuk mufrad. Mukabbaro tidak ditasghir. Bisyartiha dengan syaratnya. Jadi asmaul khamsah dengan syaratnya. Tusib kamu benar. Tusib kamu benar. Jadi dan satu lagi adalah asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah apa saja udah harus ingat. Abun, ahun, hamun, fu, dan zu, atau abu, ahu, hamu, fu, dan zu. Itu namanya asmaul khamsah nih. Ini sudah harus di luar kepala. Jadi saling berkaitan.
yang kemarinnya lupa diulang-ulang lagi, ulang lagi. Jadi ya menjadi tanda i'rab jar di dalam isim tasnya jamak taksir dan isim tasnya jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, yaitu abuka, ahuka, hamuka, fuka dan zumalin. Ya. Saya ulangi, waqfid biya in kullama biha nusib, jerkanlah dengan ya kullama setiap apa-apa biha yang dengan ya nusiba dinasobkan, jerkanlah apa-apa yang dinasobkan dengan ya, jerkanlah juga dengan ya. Nah ini dijerkan dengan ya, yang nasabnya dengan ya ada dua. Lalu dan asmaul khamsah dengan syarat-syaratnya, tusib kamu benar, tusib kamu benar. Selanjutnya halaman 7, waqfid bi fathin kullama layan sorif mimma biwasfil fi'li soroyat tasif. Waqfid dan jerkanlah bi fathin dengan fathah, berarti tanda yang ketiga. Jerkanlah dengan fathah kullama layan sorif, setiap isim yang tidak menerima tanwin. Kullama lam yan sorif, kullama setiap apa-apa, maksudnya apa-apa isim. Lam yan sorif yang tidak menerima tanwin. Jadi isim-isim yang tidak menerima tanwin boleh disebut dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Jadi fathah menjadi tanda i'rab jar di dalam isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif itu pembahasannya panjang, akan kita bahas. Jadi fathah menjadi tanda i'rab jar di dalam isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu terjadi pada isim mufrad dan jamak taksir. Jadi isim ghairu munsharif itu terjadi pada isim mufrad dan jamak taksir. Jadi fathah menjadi tanda i'rab jar pada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif misalkan Ahmadu. Waktu jar nggak boleh Ahmad di, tetapi Ahmada. Begitu juga masajidu. Ini contoh isim mufrad. Masajidu. Ketika jar masajida. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya adalah jar memiliki 3 tanda, kasroh, ya, dan fathah. Kasroh menjadi tanda i'rab jar pada isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Ya menjadi tanda i'rab jar pada isim tasnya, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Fathah menjadi tanda i'rab jar pada isim ghairu munsharif. Ya baik, selanjutnya mimma biwasfil fi'li sara yatasif, mimma dari apa-apa, biwasfil fi'li sorot yatasif, mimma dari apa-apa, sara yang menjadi, yatasifu bersifat, biwasfil fi'li dengan sifat fi'il. Saya balik terjemahannya biar mudah dipahami. Waqfid jerkanlah bifathin dengan fathah kullama layan sorif, setiap isim yang tidak menerima tanwin, mimma berupa isim, soro yang menjadi, yattasifu bersifat, biwasfil fi'li dengan sifat fi'il. Jadi isim ghairu munsharif adalah isim yang bersifat dengan sifatnya fi'il. Jadi isim ghairu munsharif isim yang menjadi bersifat dengan sifatnya fi'il. Bersifat dengan sifatnya fi'il itu adalah bi an yajuzal ismu, itu ismu bukan isma. Bi an ya, bukan yajuza, salah. Bi an yahuzal ismu illataini au illatan tughni anis nataini. Nah, yang dimaksud dengan bersifat dengan sifatnya fi'il adalah bi an yahuzal ismu illataini, dengan mengumpulkan isim itu 2 ilat, dengan isim itu mengumpulkan 2 ilat, 2 alasan.
Yang dimaksud dengan bersifat dengan sifatnya fi'il adalah isim tersebut mengumpulkan dua ilat, au illatan atau satu ilat, tuhni yang tidak membutuhkan, anil illat anif nataini dari dua ilat. Jadi isim yang menyerupai fi'il adalah isim yang memiliki dua ilat atau satu ilat yang berfungsi sebagai dua ilat. Illatun maqamal tuqimu maqamal illataini, bahasa lainnya. Jadi isim ghairu munsharif ini pembahasannya tersendiri, yaitu isim yang mempunyai dua ilat. Ilat itu alasan tidak menerima tanwin, atau satu ilat tetapi menduduki dua ilat, sama satu ilat tetapi fungsinya sama seperti dua ilat. Nah, ini akan kita bahas juga. Ini mau dihapus. Kenapa, Bu? Udah nggak apa-apa, insya Allah paham. Karena bisa dilihat di videonya. Jadi sekarang kita membahas isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu ada penyebabnya. Tidak menerima tanwin itu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah disebut dengan ilat, alasan tidak menerima tanwin. Ilat itu ada yang butuh ilat satu, ada yang butuh ilat dua. Jadi ada yang satu, ada yang dua. Jadi penyebab isim itu ghairu munsharif adalah ilat. Ilat itu ada yang satu atau ada yang dua ilat. Bi an yahuzal ismu illataini, dengan isim itu mengumpulkan dua ilat, au illatan atau satu ilat, tuhni yang tidak membutuhkan, anis nataini dua ilat. Fa alifut ta'nisi aghnat wahdaha wasighatul jam'il ladzi qadintaha. Fa alifut ta'nisi, maka alif ta'nis, alif yang menunjukkan muannas, aghnat tidak membutuhkan dua ilat, wahdaha hanya sendiri, wahdaha hanya sendiri alif ta'nis tersebut, wasighatul jam'i dan bentuk jamak, wasighatul jam'i dan bentuk jamak, allazi qad intaha, allazi yang qad intaha yang sungguh ujungnya, yang sungguh mentok apanya? Bentuk akhir jamak. Jadi bentuk ujungnya jamak, bentuk akhir jamak. Wasighatul jam'il ladzi qadintaha, dan sighat muntahal jumu', dikenalnya dengan sighat muntahal jumu', bentuk penghabisan jamak. Allazi qadintaha yang sungguh benar-benar merupakan penghabisan. Penghabisan itu yang paling panjang, itu namanya sighat muntahal jumu'. Jadi yang satu ilat itu adalah alif ta'nis. Alif ta'nis. Alif ta'nis itu satu ilat, contohnya adalah sohro. Nah, sohro'u. Kalau jer sohro'a. Ya, jadi sohro alif ta'nis. Alif ta'nis ada dua, ada mamdudah, ada maksurah. Alif ta'nis maksurah misalkan uqba. Yang mamdudah ada hamzahnya, tandanya. Yang kedua alif ta'nis dan sighat muntahal jumu'.
Sigot muntahal jumu, bentuk penghabisan jamak, artinya jamak taksir yang paling panjang lah, kurang lebih begitu. Untuk lebih memudahkan ini adalah wazannya mafa'ila. Mafa'ila. Kalau ada jamak taksir yang polanya mafa'ila atau mafa'ila, namanya sigot muntahal jumu. Jadi itu namanya sigot muntahal jumu. Contohnya masajidah, masajidu. Kalau jer masajidah, karena sigot muntahal jumu. Cukup satu saja ilatnya sigot muntahal jumu. Mafa'ila dinar, dananir, beberapa dinar, dananiro, nggak ada dananiri, gitu, dinar. Nah, jadi bentuk mafa'ila maupun mafa'ila adalah namanya sigot muntahal jumu. Ini semua satu ilat, penyebab ghairu munsharif. Au ilatan tuhniyatin ini. Selanjutnya, wal illatan lil wasfu ma adlin urif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif. Wal illatani, dua illat itu, al wasfu yaitu sifat, ma'a adlin bersama adal, urifa yang diketahui, aw wazni fi'lin atau wazan fi'il, aw binunin wa alif atau di belakangnya ada alif nun. Jadi di belakangnya ada alif nun. Wal illatani, dua illat itu, al wasfu adalah sifat, ma'a adlin bersama adl, urifa yang diketahui, aw wazni fi'lin atau wazan fi'il, aw binunin wa alif atau dengan alif nun atau dengan alif dan nun. Nunin wa alif maksudnya alif nun, bukan nun dan alif. Sekarang dua ilat, illatani, dua ilat itu, satu adalah sifat wasfiyah, wasf atau wasfiyah. Kitab-kitab nahwu menyebutnya wasfiyah, sifat. Bersama adl. Adl itu awalnya dhammah, huruf berikutnya fathah. Itu namanya adl. Kemudian wasfiyah, plus wazan fi'il. Wazan fi'il af'ala. Kemudian wasfiyah bersama alif nun, bersama alif nun. Wasfiyah bersama adl, misalkan contohnya saya lupa, saya lihat dulu. Wasfiyah bersama adl, misalkan sulasa, yang tiga, sulasa, sulasa, ruba'a. Wasfiyah bersama wazan fi'il af'ala, ini biasanya warna, ahmaro, ahmaro, merah. Yang merah, yang tiga, salasah, tiga, sulasa, yang tiga, ahmaro, yang merah. Wasfiyah dan wazan fi'il af'ala.
Artinya ada wazan fi'il af'ala, ahmaro itu polanya sama dengan af'ala, menyerupai af'ala. Padahal ini isim. Nah, berarti wasfiyah dan wazan fi'il. Wasfiyah dan alif nun. Wasfiyah dan alif nun. Saya lihat contohnya. Sakron, yang mabuk. Sakrona. Ya, sakrona. Nah, wasfiyah dan alif nun, belakangnya ada alif dan nun. Jadi ini semua adalah alasan dari ghairu munsharif. Masih ada lagi. Jadi banyak, ini pembahasannya panjang dan dipakainya sedikit. Jadi ghairu munsharif itu dipakainya sedikit, jarang, kata-katanya jarang, tapi pembahasannya panjang. Selanjutnya kita bahas lagi. Wa hadhihi salasu tamna'ul alam. Wa hadhihi ketiga ini tamna'u mencegah dari tanwin, tidak menerima tanwin. Jadi al-alami asalnya ma'al alami, bersama alam. Bersama alam, alam itu nama. Kita sebut alamiah. Alam, alamiah. Sebutan namanya alamiah, nama. Kita ulang lagi. Ada. Kemudian alamiah. Alamiah itu nama, wazan fi'il. Alamiah. Ketiga ini tamna'u, mencegah dari tanwin. Ma'al alam, bersama alam. Ma'anya nggak disebut di nazom. Ya, bersama alamiah. Alif nun. Contohnya nanti dulu karena belum selesai. Jadi wa hadhihi salasu tamna'ul alam. Wa hadhihi ketiga ini tamna'u, mencegah dari tanwin, artinya tidak menerima tanwin. Ma'al alami, bersama alam. Ma'anya tidak ada. Ma'anya tidak ada di nazom, bersama alam. Jadi bersama alamiah, ketiga ini bersama alamiah juga mencegah tanwin. Wazada, dan menambahkan wazada tarkiban wa asma al ajam. Wazada tarkiban wa asma al ajam, dan menambahkan dengan tarkib, namanya tarkib masjid. Alamiah plus tarkib masjid, penggabungan dua kata menjadi satu kata, itu namanya tarkib masjid. Jadi satu kata bergabung, dua kata bergabung menjadi satu kata, namanya tarkib masjid. Wa asma al ajam, ajam, alamiah plus ajam, plus ajam. Belum selesai. Kaza kata nisun bima adal alif. Kaza kata nisun, begitu juga tak nisun taknis bima adal alif, selain alif. Kalau alif ini alif taknis. Alamiah dengan taknis. Taknis itu menunjukkan muannas. Menunjukkan muannas bisa tak marbutoh, bisa arti. Tak marbutoh misalkan yang ya misalkan Fatimah, ada tak marbutohnya. Nah ini berarti alamiah, nama orang, ada tak marbutohnya. Bisa memang arti orang, artinya itu muannas, misalkan Maryam, alamiah. Oh, Maryam nama perempuan, berarti ini nggak ada tak marbutohnya, tetapi ini disebut taknis. Ya baik, kita bahas contohnya satu persatu. Alamiah dan udul. Boleh udul, bisa boleh adel. Contohnya Umar.
Umaru menjadi umaro. Jernya an umaro, nggak boleh an umari. Umaro. Alamiah nama udul, doma fathah. Alamiah wazan fi'il Ahmad. Ahmad ya, Ahmada. Ahmadu rofa, jer dan fa, jer dan nasab Ahmada. Alamiah nama alif nun Usman. Usman. Alamiah tarkib masjid, misalkan Hadramaut. Nama kota Hadramaut, datang kematian. Maksudnya bukan datang kematian, tapi nama kota Hadramaut. Hadramauta, nggak boleh mauti. Ya. Namanya alamiah tarkib masjid, ini nama tempat. Lalu tarkib masjid, dua kata digabung jadi satu, menjadi satu pengertian, namanya tarkib masjid. Alamiah dan ajam. Ibrahim. Ibrahim itu bahasa asalnya ajam. Ibrahimah nggak boleh Ibrahimi kalau jer. Alamiah tadi apa? Taknis, ya. Taknis. Fatimah. Fatimah tuh nggak boleh Fatimatun. Kalau jer Fatimata nggak boleh Fatimati. Ya, jadi Fatimah tuh. Kemudian Maryam. Maryamu nggak boleh Maryamun. Kalau jer Maryama. Nah, ini semua adalah penyebab. Ini semua adalah penyebab ghairu munsharif. Kalau kita bingung, ini nggak usah dipikir. Pokoknya ada yang namanya isim ghairu munsharif. Kemudian jernya dengan fathah, begitu. Ada yang namanya ghairu munsharif, jernya dengan fathah, selesai, begitu. Kalau kita bingung urusan ini, ya, karena ini jarang terjadi, tetapi pembahasannya panjang. Kemudian kata nisun bima adal alif, begitu juga taknis bima adal alif dengan apa-apa yang selain alif. Taknis dengan tanda yang bukan selain alif. Saya ulang dari wahazihi salasu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma al ajam. Tiga ini mencegah dari tanwin ma'al alam bersama alam. Jadi tiga ini kita ulang lagi. 1, 2, 3 kita ulang. Tadi bersama wasbiyah, sekarang bersama alam. Wa zada tarkiban, dan menambah dengan tarkib masjid. Wa asma al ajam, ajam. Kaza kata nisun, begitu juga dengan tambahan taknis. Ya. Bima adal alif, selain alif taknis ini. Berarti tanda tak marbutoh dan makna. Maryam nggak ada tak marbutohnya, tapi maknanya tak muannas, berarti ini termasuk taknis. Fa in yudof au ya'ti ba'da al surif, jika tidak dimudofkan dan tidak datang setelah fa in yudof jika dimudofkan, au ya'ti atau datang, ba'da al setelah al, surifa maka menjadi munsharif. Jadi kalau ini semua dimudofkan atau menjadi mudof atau didahului al, maka menjadi munsharif. Misalkan masajid, Masajida Jakarta, masjid-masjid Jakarta. Fi masajidi Jakarta. Kenapa masajidi? Ini mudhof. Masjid-masjid Jakarta, maka nggak boleh lagi masajida. Fil masajidi, nah nggak boleh masajida. Kenapa? Ada al. Jadi dimasuki al atau menjadi mudhof, maka menjadi munsharif kembali. Ya udah bingung-bingung segini banyaknya, bisa jadi munsharif gitu, kurang lebih. Bisa menjadi kasroh lagi. Ya. Ini pembahasannya panjang.
Ya, jadi isim ghairu munsharif jika didahului al atau menjadi mudhof maka menjadi munsharif. Munsharif itu berarti jernya dengan kasroh, jernya dengan kasroh. Ya, ghairu munsharif jernya dengan fathah, menjadi munsharif jernya dengan kasroh. Demikian pembahasan nahwu kita kali ini. Kalau yang belum